Halo, Sobat Adukasi. Tahukah kamu bahwa jutaan orang di dunia saat ini sedang mencari pekerjaan, namun belum berhasil mendapatkannya? Masalah ini disebut pengangguran, isu penting yang memengaruhi ekonomi, sosial, dan kehidupan sehari-hari. Yuk, kita bahas lebih dalam. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang mampu dan ingin bekerja, justru tidak memiliki pekerjaan. Tapi ingat, penganggur bukan hanya orang yang tidak punya kerja, mereka harus aktif mencari kerja dan siap bekerja kapan saja. Ada berbagai jenis pengangguran, loh, mulai dari pengangguran friksional yang terjadi saat seseorang pindah kerja, struktural karena teknologi menggantikan manusia, siklis akibat krisis ekonomi, hingga musiman yang terjadi pada pekerjaan tertentu seperti pertanian. Pengangguran diukur dari survei Angkatan Kerja. Indikator utamanya adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang menunjukkan berapa persen angkatan kerja yang sedang tidak bekerja tapi masih mencari kerja. Friksional terjadi saat seseorang keluar dari satu pekerjaan dan sedang mencari yang baru. Misalnya, fresh graduate yang baru lulus kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan pertama. Pengangguran struktural terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan pasar. Contohnya, ketika mesin otomatis menggantikan pekerjaan kasir atau operator. Kalau ekonomi negara lesu, banyak perusahaan mengurangi produksi dan merumahkan karyawan. Ini disebut pengangguran siklis dan biasanya meningkat saat resesi. Musiman artinya pekerjaan hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu, seperti petani yang menganggur di luar musim tanam, atau pemandu wisata saat musim liburan selesai. Pengangguran bisa disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya keterampilan, motivasi, atau informasi kerja. Maka penting untuk terus belajar dan memperbarui diri. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, krisis ekonomi global, atau kurangnya investasi juga bisa menyebabkan lapangan kerja makin sempit. Tingginya pengangguran membuat daya beli masyarakat turun. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat dan pendapatan negara dari pajak juga berkurang. Tak hanya ekonomi, pengangguran juga berdampak sosial. Keluarga bisa terguncang, angka kejahatan naik, dan ketimpangan sosial makin terasa. Bagi individu, pengangguran bisa memicu stres, rasa rendah diri, bahkan depresi. Itulah kenapa dukungan mental juga sangat dibutuhkan. Di Indonesia, pengangguran meningkat tajam saat pandemi COVID-19. Banyak lulusan baru sulit dapat kerja. Tantangan terbesar kita adalah menciptakan lapangan kerja yang inklusif. Menurut data BPS terbaru, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sekitar 5,3%. Meskipun menurun dari tahun sebelumnya, angka ini tetap perlu perhatian khusus. Pemerintah menghadirkan berbagai program seperti Kartu Prakerja, pelatihan vokasi, dan insentif bagi perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sektor swasta juga punya peran besar dari membuka peluang magang, pelatihan, hingga mendirikan inkubator bisnis untuk wirausahawan muda. Era digital membuka peluang baru. Banyak anak muda kini sukses dengan startup, bisnis online, dan ekonomi kreatif. Kewirausahaan bisa jadi solusi jangka panjang. Solusi pengangguran tak cukup dari satu arah. Diperlukan sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan kebijakan publik agar angkatan kerja kita semakin kompeten dan terserap. Generasi muda memiliki peran strategis dalam mengatasi pengangguran. Dengan semangat kreatif, melek teknologi, dan kemauan belajar yang tinggi, anak muda bisa menciptakan peluang kerja baru bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Mulai dari bisnis digital, jasa kreatif, hingga komunitas. Pengangguran memang tantangan besar, tapi bukan tanpa solusi. Dengan semangat belajar, inovasi, dan kerjasama, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik dan penuh peluang. Ayo bergerak bersama,
ciptakan dunia kerja yang adil dan inklusif.